Kemudian Nabi itu orangnya, kalau kita tahunya Nabi serius ya, Nabi apalagi orang-orang munafikin itu bilang katanya Nabi suka perang, Nabi suka ini, Nabi itu suka guyon Pak. Bahkan saya itu punya kitab judulnya Mizahun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, candanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Sayyidah Aisyah itu lagi megang minum di gelas gitu, kita analogikan. Kemudian Nabi itu ngagetin Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha warḍaha. Kemudian setelah itu Nabi bilang, saya mau minum bekas kamu, saya lupa direksinya seperti apa, cuman intinya Nabi mau minum minumannya Sayyidah Aisyah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dicari bekas bibirnya Sayyidah Aisyah. Ya, jadi gelas kan bulat tuh ya. Gelas bulat, dicari pas yang bekas daripada Sayyidah Aisyah. Bentuk romantisme yang paling indah yang diajarkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad. Maksudnya apa pelajarannya? Guru kami mengajarkan ketika sudah suami istri jangan jijik. Ya, jangan jijik. Bahkan kalau ketika di Hadramaut itu, kalau acara-acara itu gelasnya itu satu Pak Bu. Kalau kita acara-acara besar di Hadramaut itu gelas satu, itu dikeliling, jadi keliling gelasnya satu. Jadi yang nuang tehnya itu gelasnya muter ke saya sebelah. Karena di sana meyakini atharul mu'min ad-dawa. Bekasnya orang muslim itu dawa, obat, apalagi akarnya daripada orang-orang soleh, romo kiai. Makanya kalau kita dulu di pesantren itu kita sampai rebutan, ya, rebutan. Tahu rebutan? Dulu-duluan. Kiai habis minum itu kita dulu-duluan untuk minum bekasnya. Karena apa? Kita meyakini di dalam situ ada keberkahan yang dimana dinyatakan oleh as-salihin tadi, atharul mu'min ad-dawa. Bekasnya orang beriman itu adalah obat. Makanya kadang-kadang kita minta air, minta diludahin sama romo kiai.
sama guru-guru kita, kita husnudzon karena mulutnya selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Yang terakhir, sampun nggih? Yang terakhir, ini nasihat untuk saya pribadi dan juga untuk teman-teman yang belum nikah dan juga untuk mempelai pria. Ketahuilah bahwasanya mempelai wanita ataupun nanti calon dari seorang laki-laki yang ingin meminang daripada anak gadis perempuan ataupun yang armalah juga nggak apa-apa, yang janda, ketahuilah bahwasanya dia sudah meninggalkan ayahnya, meninggalkan ibunya, meninggalkan kakak adiknya serta keluarga besarnya hanya untuk diri kita sebagai laki-laki. Oleh sebab itu guru saya selalu berpesan, maka jadilah kamu pengganti dari yang sudah istrimu atau calon istrimu itu sudah tinggalkan. Jadilah ayah untuk istrimu, jadilah ibu untuk istrimu, jadilah kakak, jadilah adik. Karena seorang perempuan itu biasa disayang oleh orang tuanya, biasa diopenin. Apa bahasa Jawanya? Bahasa Indonesia juga bingung. Openin apa is? Hah? Dirawat, biasa dirawat ya sama orang tuanya. Bahkan ketika seorang wanita yang sudah wanita karir ya, wanita karir yang dia pikir dia bisa semua-muanya ya, yang dia bisa semua-muanya, itu dia tidak perlu untuk nikah lagi. Akan tetapi syariat yang dibawa oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi washabih, menganjurkan untuk saling melengkapi. Makanya namanya zawaj. Makanya namanya zawaj, untuk saling melengkapi. Nikah ikatan, zawaj melengkapi. Sebuah ikatan yang di dalamnya waktu akadun nikah kemarin diserahkan oleh Pak Sinten, Bapak Abdul Wahid, diserahkan kepada Nur Mudathir dengan ijab, yang dimana ijab ini salah satu akar kata dengan wajib. Kemudian dijawab oleh sang calon suami yang sekarang sudah menjadi suami Nur Mudathir dengan jawaban qabiltu. Eish makna qabiltu? Apa makna qabiltu ini? Yakni menerima syariat yang dibawa oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam riwayat itu Sayyidina Ali ketika menikah itu bukan hanya mengucap qabiltu, walakinna beliau itu mengucapkan qabiltu wa raditu nikahaha wa tazwijaha. Saya terima dan saya ridho. Karena terima kadang-kadang belum tentu ridho. Jadi ini nasihat untuk saya, untuk pengantin, untuk hadirin hadirat semuanya, yang perlu digarisbawahi semuanya adalah wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah hadirin hadirat, pengantin, keluarga pengantin, ataupun yang mendengar daripada suara ini yang mengaku daripada umat Maulana Muhammad, wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah wahai hadirin hadirat, di antara kita semua ini ada Rasulullah. Ada Rasulullah, yang dimana Rasulullah itu harus di atas dari segala-galanya, di atas daripada istri, di atas daripada suami, di atas daripada anak, kakak, adik, bahkan di atas daripada orang tua kita.
Itu pangkatnya Rasulullah. Baru kemudian orang tua kita. Jangan sampai ketika sudah menikah itu menjadi bibit-bibit uqul walidain. Karena banyak sekali kasus ketika sudah menikah antara suami dan istri, yang istrinya tidak akur dengan mertuanya, akhirnya melarang sang suami untuk bertemu dengan orang tuanya. Pun demikian, karena suami yang baik itu mengizinkan, bahkan meridhoi ketika istrinya berkunjung kepada orang tuanya. Makanya saya nggak setuju ketika ada, wah, saya suami kamu sudah tidak ada hubungan lagi dengan orang tuamu. Oh, itu orang bodoh. Ya. Karena apa? Karena saya ditarbiyah, saya punya orang tua, bagaimana khidmahnya dengan saya punya nenek saya masih ada kebetulan. Khidmahnya, baktinya dan sebagainya. Jadi saya mendapatkan tarbiyah itu bilha, bukan hanya bil maqal. Jadi jangan sampai ketika sudah menikah hubungan kepada orang tua itu renggang. Jadi harus saling menasehati, ya, wa tawassaw bis sabr wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Saling menasehati dalam kebenaran dan juga kesabaran. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kayaknya udah lama bener saya bicara di sini, keringat saya juga udah deres banget, ini baju udah lepek. Ya. Mudah-mudahan kita yang hadir semua di sini diberikan nadrah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pandangan rahmah, pandangan maghfirah, pandangan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, karena dengan satu pandangan Allah Subhanahu wa taala itu bisa mengalahkan daripada ibadah kita selama berpuluh-puluh tahun. Kita doakan kedua mempelai, semoga mudah-mudahan dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, yang dimana bisa mengikuti daripada jalurnya atau tracknya Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, terkhusus kepada para romo kiai, para asatidzah yang ilmunya jauh di atas daripada saya. Maafkan saya ketika saya mungkin galil adab, sedikit adab saya, mohon dibukakan pintu maaf dan tolong ridhoi saya biar saya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.